Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasad mudghah idza salahat salat jasad kullu wa idza fasadat fasajad kullu ala al-qalb. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah As-Su'ara ayat 88-89, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari yang tidak berguna bermanfaat harta yang kita miliki, anak, keturunan, keluarga, kecuali hamba Allah yang memiliki hati yang bersih. Imam Al-Ghazali mengungkapkan hati itu bagaikan raja. Prajuritnya adalah seluruh tubuh kita ini. Ketika raja memerintahkan kebaikan, mata, telinga, mulut, tangan, kaki pun akan melakukan kebaikan. Ketika raja memerintahkan kemaksiatan, keburukan, maka seluruh tubuh ini akan melakukan keburukan juga. Karena itulah kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nu'man bin Bashir. Rasulullah bersabda, ala inna fil jasad mudghah. Dalam setiap diri kita ada segumpal daging. Ija soluhat, apabila baik, salat jasad kullu, maka baiklah seluruh tubuh kita. Wa ija fasadat, apabila rusak, fasadat jasad kullu, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Alal qalbu, dan itulah hati. Ketika pengajian bersama Rasulullah SAW, sahabat mendengarkan, menyimak Rasulullah mengungkapkan sebuah ungkapan yang belum pernah disampaikan. Beliau mengatakan sebentar lagi ada calon penghuni surga. Ternyata setelah ungkapan itu disampaikan kepada sahabat, ada seorang sahabat Ansor duduk ikut ngaji, ada bekas wudunya. Hari yang kemudian berikutnya adalah Rasulullah mengungkapkan hal yang sama. Sebentar lagi ada calon penghuni surga yang akan datang di tengah-tengah kita. Dan pada saat itu pula sahabat Ansor duduk dengan orang yang sama. Hari yang ketiga begitu pula Rasulullah mengatakan sebentar lagi ada calon penghuni surga. Lalu ternyata hari yang ketiga orang yang sama, sahabat Ansor. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar bin As bin Amr bin As.
penasaran dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Lalu dia menghampiri sahabat Ansor tadi dan mengungkapkan, "Hai sahabatku, saya ada masalah dengan keluarga, dengan ayah saya. Bolehkah saya bertamu menginap di rumah Bapak? Silahkan, tafadhol. 3 hari, silahkan, tafadhol." Selama 3 hari Abdullah Amr bin As ini menginap di rumah sahabat Ansor. Lalu dia melihat apa yang dilakukannya. Ternyata apa yang dilakukannya sama saja. Ibadahnya sama. Tidak ada yang istimewa menurut Amr bin As ini. Lalu selesai 3 hari dia pamit. "Saya pamit karena saya janji 3 hari menginap di rumah Bapak. Tapi sebenarnya saya berbohong karena bahasa diplomasi khawatir Bapak tidak akan mengizinkan saya menginap. Saya tidak ada masalah dengan keluarga saya. Cuma saya penasaran dengan apa yang disampaikan Rasulullah, berturut-turut mengungkapkan hal yang sama, ada orang yang calon penghuni surga dan ternyata orangnya sama Bapak. Lalu apa sih amalannya? Saya lihat selama 3 hari 3 malam amalannya sama dengan saya. Zikirnya, tahajudnya, baca Qur'annya, ya biasa saja." Lalu jawaban sahabat Ansor tadi, "Wallahu alam, saya juga tidak tahu kenapa Rasul mengungkapkan gitu." "Ya udah kalau begitu saya pamit." Ketika mau pamit beberapa langkah dipanggil Amr bin As, "Ta'al kemari sahabatku. Ada apa?" "Ada yang ingin saya sampaikan. Ini mungkin wallahu alam. Kenapa Rasul mengungkapkan hal yang sama 3 hari, bahwa saya disampaikan calon penghuni surga. Ternyata ibadah saya sama dengan Bapak. Mungkin ada yang istimewa begini. Saya dalam hati saya tidak pernah ada rasa dengki, hasud, iri hati, suuzon, benci kepada siapapun." Oh, ternyata ini, subhanallah. Mungkin inilah amalan yang mengatakan bahwa saya calon penghuni surga. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ternyata amalannya adalah dia memiliki hati yang sangat bersih. Dia tidak memiliki rasa benci kepada siapapun, suuzon kepada orang lain, dengki, iri hati, hasud, senang melihat orang yang susah, tidak ada. Sombong tidak ada, ria, sumpah, ujub tidak ada. Inilah yang menyebabkan seseorang itu dijamin Rasulullah masih calon penghuni surga. Karena itulah pentingnya kita agar kita memiliki hati yang bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan, membersihkan hatinya. Faqad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang selalu mengotori hatinya. Lalu bagaimana caranya agar kita memiliki hati bersih? Ada 7 M secara ringkas. Pertama, M yang pertama, mu'ahadah, janji. Kita selalu berjanji kepada diri kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam iftitah yang kita baca, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku hanya karena Allah, mencari dari Allah. Kuatkan janji ini, dan itu kita ulang-ulang 5 kali minimal. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Belum sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha. Janji diulang-ulang agar mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan hanya semata-mata mencari ridha Allah. Yang kedua, M yang kedua, mujahadah. Sungguh-sungguh dalam ibadah, serius dalam ibadah. Keseriusan sungguh-sungguh ibadah dilakukan benar-benar apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bukti serius sholat misalnya dilakukan di awal waktu, tidak ditunda-tunda. As-salatu khair ala waktiha. Amal yang terbaik sholat di awal waktu. Yang kedua, berjamaah. Selalu melakukan berjamaah karena lebih utama dibandingkan sholat sendiri dengan 27 kali lipat. Kemudian di masjid. Kenapa masjid? Karena Baitullah, Baitul Malaikat, Baitul Anbiya wal Mursalin, Baitul Mu'minin, rumah Allah, rumah malaikat, rumah para nabi dan para rasul.
rumahnya hamba-hamba Allah yang bertakwa, pusat keberkahan di dunia masjid. Jangan sampai kita tinggalkan sholat 5 waktu kecuali di masjid. Bukti keseriusan sungguh-sungguh kita ibadah dilakukan di masjid, lalu sungguh-sungguh khusyuk dalam ibadah kita. Kalau ini kita lakukan, maka Allah berikan karunia hati yang bersih. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka Allah akan memberikan hidayah, dan itulah hidayah hati yang bersih. Yang ketiga, muraqabah, merasakan dekat dengan Allah dimanapun kita berada, merasakan ma'iyatullah bersama Allah di masjid, di jalan, di rumah, di kantor, dimanapun kita selalu bersama Allah. Kadang banyak di antara kita ingat Allah, bersama Allah hanya di masjid. Ketika di kantor, ketika di pasar, ketika di jalan lupa Allah. Apa yang terjadi? Kemaksiatan, kezaliman, hati pun menjadi buruk. Nauzubillahi min dzalik. Muraqabatullah. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang berikutnya adalah muhasabah, introspeksi diri, sibuk dengan aib diri sendiri, tidak tertarik dengan aib orang lain. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sibuknya introspeksi, interogasi diri, bahkan dirinya selalu menghisab itu. Dan introspeksi terbaik adalah zikral maut. Aqyasul ummati, hamba Allah yang paling cerdas di kalangan umatku adalah zikral maut wa sadus tidadana. Hamba Allah yang paling cerdas ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah kematian. Korupsi, kemaksiatan, zina, undang-undang yang sekarang disahkan kontrasepsi, kemudian kemaksiatan yang terus terjadi di negeri ini. Kenapa? Karena ma'iyatullah, muraqabatullah itu hanya di masjid saja. Setelah itu di kantor, di pasar, di perusahaannya lupa dengan Allah. Ketika berekonomi, berpolitik, berbudaya lupa dengan Allah. Akhirnya hatinya kotor, hatinya berpenyakit. Yang berikutnya, kalau ingin memiliki hati yang bersih, yaitu kita selalu melakukan bersahabat, musahabah, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Innamal mu'minuna ikhwah. Contoh sederhana, Quran kalau kulit kambing kulitnya menjadi tempatnya Al-Quran, maka dimuliakan. Kulit kambing dimuliakan, menjadi sampulnya Al-Quran, dicium, dipegang, dimuliakan, ditaruh di atas. Padahal kulit kambing. Tapi ketika kulit kambing berteman, bersahabat dengan kayu, jadi beduk, setiap yang waktu dipukul. Artinya kalau kita bersahabat dengan orang-orang ahli masjid, ahli sedekah, ahli tahajud, ahli zikir, ahli ibadah, ahli Quran, maka kita pun menjadi penyemangat, menjadi semangat kita menjadi ahli ibadah. Tapi ketika kita berteman, bersahabat dengan orang yang hobinya judi online misalnya, hobinya kemaksiatan, diskotik, maka kita pun akan terpengaruh walaupun awalnya tidak mau. Nauzubillahi min dzalik. Itulah pentingnya menjaga hati yang bersih dengan cara kita bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Ada beberapa hal lagi yang nanti kita akan sambung pada khutbah yang berikutnya. Paling tidak kesimpulannya, kalau kita memiliki qalbun salim, hati yang bersih, maka dengan sendirinya pikiran akan jernih. Hati bersih, firasat tajam. Hati bersih, ibadah khusyuk. Hati bersih, doa mustajab. Hati bersih, rezeki barokah. Hati bersih, keluarga sakinah. Hati bersih, anak cucu keturunan soleh-solehah. Hati bersih, wafat husnul khatimah insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.